Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Zahra Queen Channel. Nah teman-teman, kali ini kita ketemu lagi dan kali ini kita ada di social eksperimen lagi, paranormal experience atau kisah-kisah menyeramkan yang baik dialami Zahra sendiri ataupun orang lain yang akan Zahra ceritakan di season ini. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Aceng. Aceng ini adalah salah satu anak dari seorang pengusaha. Nah, salah satu anak dari seorang pengusaha, dan pengusaha ini berada di pulau terpencil. Jadi di pulau terpencil, dan Aceng ini punya orang tua yang usahanya sangat maju. Dan saking majunya usaha si keluarga Aceng ini, banyak orang-orang yang iri dan dengki. Juga ya gimana lah kalau ngelihat orang sukses di pedalaman, di pulau terpencil. Sampai karena di pulau terpencil ini masih kental banget dengan hal-hal mistis, masih kental banget dengan santet dan lain-lain. Akhirnya keluarga si Aceng ini disantet, pokoknya disantet lah agar usahanya ini bangkrut. Tapi yang disantet adalah orang tuanya si Aceng. Aceng sendiri belum kena karena dia sekolah di kota atau kuliah di kota. Nah, sampai suatu ketika orang tua si Aceng ini, mamanya si Aceng, berada di rumah, sedangkan papanya si Aceng berada di toko. Ini malam-malam ya, jadi mamanya si Aceng ini tinggal sendiri di rumah karena anak-anaknya udah pada sekolah di kota, dan papanya si Aceng lagi stay di toko untuk melanjutkan kerjaannya. Dan mamanya si Aceng ini mendengarkan suara keributan dari dapur, seperti panci dilempar, sendok dilempar, terus piring dilempar, terus meja diobrak-abrik dan lain-lain. Tapi mamanya si Aceng ini mengira, oh mungkin karena mungkin aku halusinasi dan lain-lain. Jadi mamanya si Aceng itu mengira halusinasi. Sebenarnya mamanya si Aceng ini tahu kalau itu tuh bukan halusinasi, tapi untuk menepis ketakutannya, mamanya si Aceng mengatakan, oke, aku halusinasi. Dan keesokan harinya setelah dicek di dapur, ternyata beneran berantakan, dan yang memberantakin itu bukan manusia teman-teman. Dan setelah diselidiki ternyata di daerah dapurnya si Aceng ini, rumahnya si Aceng, ada yang ditanam, ada sesuatu yang ditanam gitu, kayak jampi-jampi gitu. Di daerah dapur ada yang ditanam kayak semacam jampi-jampi. Makanya di rumah Aceng itu selalu mencengkram suasananya. Aku sendiri udah pernah ke rumahnya si Aceng dan aku nginep di sana kayak beberapa hari. Dan setelah aku di sana, itu tuh rumahnya si Aceng ini bersih, tapi kalau kita nginjak itu rasanya kita kayak nginjak di rawa-rawa gitu loh, kayak penuh air kaki kita. Dan setelah itu aku suruh si Aceng ruqyah, dan setelah diruqyah barulah diketahui bahwa rumahnya si Aceng, tokonya si Aceng ini memang disantet dan diguna-gunai. Dan saking lamanya santet ini berlangsung, si Aceng ini udah kena, padahal bukan dia yang dikirimi santet, cuma papa mamanya, tokonya, dan keluarga rumahnya. Tapi karena saking lamanya santet ini didiami, akhirnya si Aceng pun kena dampaknya. Dan dampaknya bagi si Aceng adalah fisiknya udah gak enak dilihat, padahal dia tuh cantik. Terus jodohnya tertunda mulu. Dan yang paling parah adalah usaha keluarganya si Aceng ini jadi bangkrut akibat santet ini didiamkan terlalu lama. Dan karena sampai sekarang keluarganya si Aceng itu masih lebih percaya dukun daripada ustadz, makanya itu juga yang bikin Aceng sedih, karena harusnya hal-hal seperti ini ditangani ustadz, tapi keluarganya si Aceng lebih mempercayai dukun. Dan si Aceng ini mirisnya sekarang sedih banget sih, karena si Aceng kayak udah diikuti gitu loh, sampai badannya kadang memar-memar, kayak bangun tidur itu udah memar-memar, terus kalau tidur kayak kaget-kaget gitu. Dan kata si ustadz itu adalah gangguan-gangguan santet atau jin-jin kafir.
Nah, demikian dulu kisah si Aceng kali ini. Buat teman-teman yang punya kisah mistis juga, komen di bawah. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa nonton video ini juga ya.